secara jujur, kita akan menjadi porak-poranda kok. Kita akan menjadi porak-poranda kok. Itu bukan megang kebebasan. Itu bukan megang kebebasan. Marahi saya tiap hari. Marahi saya tiap hari. Saya setuju. Semua harus satu arah, yaitu mendukung Pak Ganjar Pranowo. Tapi hari ini kita undang Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI. Bagi yang tidak memberikan dukungan, Dewan Kehormatan langsung menjalankan tugasnya. Effendi Simbolon si pembelot tak pernah sadar diri. Jadi kalau rambu-rambu ini tidak ditaati, partai itu minta klarifikasi. Mengerikan Bang. Begini loh, jangan dengarkan Adian. Lihat ini, lihat ini. Kami banyak sekali di temuan-temuan ini yang insubordinary, disharmoni. Ini TNI kayak gerombolan ini. Ini TNI kayak gerombolan ini. Saya minta pimpinan, ingin penjelasan dari Saudara Jenderal TNI Andika dan penjelasan dari Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Ada apa terjadi disharmoni begini? Itu menyakitkan bagi saya. Menyakitkan bagi saya. Saya hanya menjalankan tugas pokok fungsi saya dan sesuai dengan peraturan perundangan. Manakala hal itu diterima berbeda ABC, ya terserah bagaimana yang menyikapi. Saya sudah lama bertugas di daerah-daerah operasi. Tidak tahu, tidak paham tentang fakta, bukti yang sebenarnya. Jangan asal bicara. Jangan asal bicara. Buatlah sesuatu. Marahlah. Kalau perlu marahlah tiap hari. Marahi saya tiap hari. Saya setuju. Tapi marahlah untuk rakyat. Nanti dulu, itu persoalan jadinya. Apa boleh menggunakan kekuatan TNI untuk begitu? Apa boleh? Nggak boleh. Jangan salahkan nanti prajurit kita ngamuk. Prajurit kita ini sekarang di kelompok, di grup Tamtama tadi udah mobil orang, sudah panas. Ya, kelompok Bintara sudah marah. Marahnya Auzubillah min dzalik kayak ini kayak wah, kalau marah spontan saya langsung sembah itu kakinya. Tapi kalau marah karena dimobilisasi, diperintah nanti dulu. Ini siapa? Gak berpengaruh. Gak berpengaruh. Harga diri kehormatan kita. Kok diinjak-injak sama dia? Kita jadi petarung, jadi jagoan. Jangan jadi ayam sayur. Biar aja gemuruh republik ini. Biar aja gemuruh republik ini. Ada peristiwa di mana kita bisa membantu sekian banyak orang di sana dengan merubah satu aturan yang memang tidak manusiawi, tidak berpihak pada rakyat, lalu kita mau tunda pembahasan itu atas nama mekanisme panjang. Oke, yang lain kita harus bahas. Oke, yang lain harus kita diskusikan lebih panjang. Kita harus cari data tambahan. Tapi ini nggak butuh data. Ini nggak benar. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya minta DPR. Pimpinan, instruksi pimpinan. Yang ngatur jalannya rapat panja ini pimpinan. Jadi setiap anggota itu berbicara atas izin pimpinan. Terima kasih pimpinan. Baik, sudah cukup ya Pak Adian. Ada yang mengklarifikasi ucapan saya dan saya tidak boleh jawab itu. Silakan diklarifikasi dulu Pak Adian. Iya dong. Kalau tidak mau ada jawab menjawab, jangan klarifikasi mengklarifikasi. Saya tidak pernah minta itu kita putuskan di sini. Tapi DPR saya tidak mau kemudian membiarkan ini persoalan yang jelas-jelas dan membiarkan ini berjalan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun atas nama mekanisme panjang. Instruksi pimpinan. Hanya itu saja yang saya minta. Ini kelompok apa ini? Kok bisa-bisa yang menangani ekonomi dari mana jalannya? Sekolah di mana dulu nih? Lihat ini. Marahi saya tiap hari. Marahi saya tiap hari. Saya setuju. Kebebasan yang tidak memberikan ruang penguatan pada itu, bahkan cenderung menjadi potensi-potensi konstruksi di dalam internal partai, pasti akan diklarifikasi. Politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon tengah menjadi sorotan usai menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menahkodai Indonesia. Hal ini disampaikan Effendi ketika mengundang Prabowo dalam Rakernas Punguan Simbolon Dohop Indonesia atau PSBI di Hotel Arya Duta, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 7 Juli 2023. Akibat kontroversinya ini, Effendi langsung dipanggil oleh DPP PDIP untuk mengklarifikasi atas apa yang disampaikannya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan bidang kehormatan partai segera memanggil Effendi Simbolon untuk menjelaskan pernyataan pribadinya yang memberikan sinyal mendukung Prabowo Subianto dalam acara Rakernas Punguan Simbolon Dohop Puruna Indonesia atau PSBI 2023. Menurut Hasto, semua kader PDIP harus satu arah mendukung bakal calon presiden dari PDIP, yakni Ganjar Pranowo.
seluruh kader PDI Perjuangan setelah 21 April ketika keputusan sudah diambil oleh Ketua Umum Partai Ibu Megawati Soekarno Putri, semua harus satu arah mendukung Pak Ganjar Pranowo, kata Hasto saat jumpa pers di Rumah Aspirasi Relawan Jakarta Sabtu 9 Juli. Effendi Simbolon dalam acara Rapat Kerja Nasional Perkumpulan Orang-Orang Batak Bermarga Simbolon atau PSBI, organisasi yang dia pimpin sejak 2007, menilai Ketua Umum Partai Gerindra itu merupakan sosok yang pantas memimpin Indonesia ke depan menggantikan Presiden Joko Widodo. Saya pernah menyampaikan, saya melihat seyogyanya yang bertarung sekarang itu ada Prabowo yang setara. Jadi kelasnya itu sama, kalau ada 3, ada 4, ya sekelas Prabowo, sehingga kita memang mampu berkompetisi di dunia internasional, yang mampu merajut keharmonian dari Aceh hingga Papua, kata Effendi Simbolon dalam sela-sela acara Rakernas PSBI di Jakarta, Jumat 7 Juli 2023. Menurut dia, Prabowo punya karakter dan kemampuan yang dapat memimpin Indonesia. Dalam PSBI di Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta Pusat, Jumat pekan lalu, Effendi selaku Ketua Umum PSBI turut mengundang Prabowo. Secara pribadi pun, Effendi ingin mendengarkan gagasan Prabowo jika Ketua Partai Umum Gerindra itu menjadi nahkoda. Secara jujur berharap Indonesia dinahkodai oleh pemimpin yang punya kehandalan. Otherwise kita menjadi porak-poranda negara yang tadi disampaikan Pak Prabowo begitu besarnya. Aset bangsa, aset negara, aktiva negara, tetapi kita kemudian tidak mampu mengoptimalkan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tadi saya kira kita bisa membacalah secara jujur, secara objektif. Saya melihat itu ada di Pak Prabowo, kata politikus kelahiran 1 Desember 1964 itu. Kendati demikian, Effendi pun tidak menjelaskan maksud dari kata nahkoda itu. Pernyataan ini seolah memperlihatkan perbedaan sikap pribadinya dengan PDIP. Walaupun demikian, Effendi menegaskan posisinya sebagai kader PDI Perjuangan tetap mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang diusung oleh PDIP. Ya, saya kader partai, tetapi sekaligus saya punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab politik, ujarnya. Usai pernyataan tersebut, Effendi pun langsung dipanggil oleh DPP PDIP pada Senin kemarin. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan partainya bakal menentukan apakah memberikan sanksi atau tidak terhadap Effendi pada rapat DPP selanjutnya. Namun Hasto tidak merinci kapan rapat DPP itu dilakukan. Ia hanya menjelaskan bahwa DPP PDIP memiliki berbagai proses sebelum memutuskan suatu kebijakan. Sementara itu, setelah memberikan klarifikasi, Simbolon kembali mengaku tegak lurus mendukung Ganjar. Tegak lurus, singkat Effendi. Sikap melawan arus Effendi Simbolon sebenarnya tidak terjadi hanya kali ini saja. Sebagai anggota Komisi 1 DPR, ia bahkan pernah mengusulkan agar Prabowo dipanggil paksa dalam kegiatan rapat dengar pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Kala itu, Effendi Simbolon mempertanyakan ketidakhadiran Menhan Prabowo dan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dalam rapat dengar pendapat Komisi 1 DPR pada Senin siang 31 Mei lalu. Sebab salah satu agendanya membahas strategi dan kebijakan umum pertahanan negara 2020-2024. Effendi mengkritik alasan Menhan dan Panglima TNI saat itu yang memilih rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, namun tidak hadir dalam rapat Komisi Pertahanan. Ia mengaku heran mengapa Menhan tidak bisa izin kepada Presiden Jokowi agar bisa hadir dalam rapat DPR. Menurut Effendi, Menhan saat itu sebagai pengguna anggaran atau PL seharusnya hadir dalam rapat tersebut sehingga tidak bisa diwakilkan oleh Wakil Menteri Pertahanan. Effendi Simbolon juga pernah membuat gaduh lantaran ucapannya mengenai organisasi TNI seperti Gerombolan Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas. Setelah pernyataan tersebut direspon keras oleh Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman dan jajaran prajurit, Effendi pun mengaku langsung mengirim pesan permohonan maaf ke Panglima TNI Andika Perkasa. Menurut Effendi, Andika langsung merespon permintaan maaf itu dan menyatakan tidak masalah. Effendi juga saat itu mengirim pesan yang sama
kepada Kasat Dudung namun tidak ditanggapi oleh Dudung. Ia berencana menemui langsung Dudung saat itu untuk meminta maaf.